Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Bersuka cita kembali kita ada di rumah Tuhan pada hari ini. Saudara, ada seorang pemuda bernama Mark. Dia dari keluarga miskin, tetapi oleh karena kegigihan dan nasihat-nasihat orang tuanya, akhirnya dia bisa mendapatkan kursus untuk potong rambut. Dan sekarang dia bekerja di sebuah tempat potong rambut yang sangat-sangat ternama di tengah-tengah kota New York. Tetapi yang terjadi adalah dia bekerja hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Sabtu dia tidak bekerja di tempat pekerjaannya. Lalu dia manfaatkan hari Sabtu itu untuk bawa gunting rambutnya mencari orang-orang homeless yang tidak punya rumah, orang-orang gelandangan, pemuda-pemuda yang rambutnya aut-autan. Dia berkata kepada mereka, siapa saja yang dijumpainya, bisakah aku melakukan kebaikan bagimu dengan menata sedikit rambutmu, sehingga engkau kelihatan lebih bersahaja. Satu persatu orang yang tidak punya uang untuk memotong rambutnya, yang memang sudah gelandangan, yang sudah lama tidak mengurus rambutnya, semuanya dia potong, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang juga dia keramas rambutnya. Suatu kali dia bertemu dengan seorang pemuda di taman. Nama pemuda ini Joseph. Lalu Mark berkata, kamu mau gak saya potong rambutnya? Pemuda ini mengangguk saja. Karena dari tadi dia memang diam saja. Mark pun bingung. Tapi Mark terus melakukan. Akhirnya dia memotong rambutnya. Lalu dia menunjukkan kepada pemuda itu di cermin. Nah, lihat. Ini rambutmu sekarang. Bagus kan? Pemuda itu tidak menjawab apa-apa, langsung lari. Mark bingung. Tapi karena memang dia tidak mengharapkan pamrih, bahkan sekalipun ucapan terima kasih tidak pernah dia harapkan, dia hanya tersenyum. Pemuda itu pun pergi begitu saja. Nah, waktu berselang saudaraku, kira-kira 8 tahun kemudian, ketika Mark sudah punya istri dan juga anak-anak, memiliki kehidupan, tiba-tiba suatu hari rumahnya diketok oleh seseorang. Dan seseorang ini datang dengan berpakaian tentara yang lengkap dengan segala atributnya, badannya tegap. Lalu Mark membuka pintu dan dia bertanya apa yang diinginkannya. Lalu pemuda yang di depan pintu itu bertanya kepada Mark, masihkah Anda ingat dengan saya? Mark berkata, saya tidak yakin karena saya menggunting rambut banyak orang, bahkan di beberapa negara. Karena bukan hanya hari Sabtu, tapi kalau libur pun Mark pergi ke luar negeri untuk memotong rambut dengan cuma-cuma orang-orang yang tidak mampu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemuda ini berkata, oh, saya Joseph. Saya yang dulu Anda potong rambut saya di taman. Dan saya tidak sempat mengucapkan terima kasih. Karena hari itu adalah hari terakhir untuk mendaftar menjadi tentara angkatan darat di Amerika. Dan saya mengejar waktu. Hari itu adalah hari penentuan. Saya tidak bisa mendaftar karena rambut saya belum dipotong. Tapi Anda datang memotong rambut saya. Dan ini saya hari ini. Ketika itu saya lari tidak mengucapkan terima kasih, mendaftar, dan saya diterima. Sekarang saya sudah menjadi tentara dan ini pangkat saya. Ditunjukkannya demikian, saudaraku. Lalu Joseph memeluknya dan berkata, engkau adalah pahlawan dalam hidupku. Terima kasih Mark, karena hatimu yang begitu luas mengasihi orang-orang yang tidak berdaya seperti saya 8 tahun yang lalu. Sehingga saya bisa menjadi seperti saya pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah tindakan yang bagi kita mungkin sangat sederhana. Mengasihi orang yang tidak mampu, punya hati yang luas, yang lebar, yang punya tempat di dalamnya untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan akhirnya, seperti pepatah berkata, kebaikan tidak akan berbohong. Ketulusan hati kita
akan mendatangkan kebaikan. Mari saudaraku, asah hati kita untuk peduli akan sesama. Perluas hati kita untuk selalu berbuat kebaikan. Engkau mungkin tidak mengharapkan balasan, tetapi Tuhan tahu bahwa engkau sudah menjadi orang-orang yang memuliakan Dia lewat hati seluas samudera. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.